Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ialah khutbatul wada yang akan disampaikan oleh Badan Pengurus Harian Pondok Pesantren Muhammadiyah Green School SMA Muhammadiyah 1 Wonogiri. Kepada yang terhormat Dr. Haji Joko Mordianto, SPAN MPH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonogiri yang diwakili Pak Dr. Randes Surat MPD, Ibu-ibu pengurus daerah Aisyah Wonogiri yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri atau yang mewakili beliau, Bapak-bapak Forkompinjam, Pak Sekwiljam, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak-bapak Ketua PCM se-Wonogiri, yang kami hormati Direktur Pondok Pak Dr. Agus Wahyu Triatmo MAG, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Gianto, Mudir Pondok Pesantren SMA Muhammadiyah 1 Wonogiri, serta para Dewan Asatidz, guru, Bapak Ibu, orang tua, wali santri dan santriwati, anak-anakku sekalian, santri dan santriwati yang pagi hari ini diwisuda, serta Bapak Ibu yang mohon maaf saya tidak bisa sapa satu persatu. Tentu kita bersyukur kepada Allah, pagi siang hari ini Allah masih mengizinkan kita, Allah melimpahkan berkahnya sehingga kita bisa hadir acara Haflah Akhir Sana, santri akhir angkatan pertama Pondok Pesantren Muhammadiyah Green School SMA Muhammadiyah 1 Wonogiri. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Allah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan kita semua, dan insya Allah syafaatnya nanti kita nantikan di hari akhir kelak, Ibu-ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian, izinkan saya atas nama Badan Pembina Harian Pondok Pesantren Muhammadiyah Green School SMA Muhammadiyah 1 Wonogiri menyampaikan selamat dan sukses kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Mudir dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah mengantarkan santri dan santriwati sehingga bisa diwisuda pagi ini. Acara ini saya sampaikan, saya kirimkan pesan kepada Bapak Ketua Umum, Profesor Dr. Haidar Nasir, dan beliau menyampaikan salam untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak santri. Sukses selalu. Saya matur kepada beliau, moga-moga nanti Ustadz Jafar pada saat ulang tahun yang ketiga, milad yang ketiga, bisa kita hadirkan beliau di Duet. Bapak Ibu sekalian, atas nama BPH dan sekaligus pewakil, tentu pagi hari ini suasana hati saya itu membuncah, campur aduk. Ya bersyukur, ya gumun, ya ngungun itu bahasa Jawa Indonesia apa ya? Sekaligus bangga.
Kenapa Bapak sekalian? Bapak Ibu pirsa 3 tahun yang lalu, tanah yang saya wakifkan itu masih berupa ladang tebu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, ya, dengan ridho Allah, maka bangunan itu sudah berdiri 2 lantai. Kami BPH dengan Dewan Direktur, ya, Kepala Sekolah, Mudir, dan seluruh pengelola akan terus memperbaiki sarana prasarana di pondok pesantren itu. Tentu waktu yang tidak mudah, waktu yang sulit pada saat kami dirikan, dengan izin Allah, Indonesia dilanda wabah COVID. Luar biasa tidak mudahnya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam suasana yang tidak mudah, akhirnya Allah mengizinkan kita semua, pondok dan SMA hari ini berhasil meluluskan 19 santri. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk anak-anak kita semua, anak-anak yang kita banggakan, anak-anak yang kita cintai. Anak-anak sekalian, tahun 2045 adalah tahun Indonesia emas. Saatnya lah Anda nanti tahun 2045 memegang kepemimpinan di negara Indonesia ini. Maka canangkanlah cita-cita setinggi langit. Alhamdulillah tadi Pak Mudir sampaikan paling tidak sudah ada 6 atau berapa anak santri yang bisa lanjut dan moga-moga bisa lebih. Kami BPH dan pihak pengelola terus mencarikan kesempatan-kesempatan untuk Anda bisa lanjut studi. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai, angka partisipasi kasar kita di Indonesia itu masih 40% Bapak Ibu, kira-kira. Angka partisipasi kasar itu artinya seusia anak-anak yang harus sekolah di perguruan tinggi itu hanya kira-kira 40 dari 100 anak. Maka bersyukurlah Anda. Bisa mengubah APK di Indonesia itu mendekati 60 atau lebih. Anda tahu di negara maju, Korea misalkan, Korea Selatan, angka partisipasi kasar mereka itu sudah 90 sekian persen. Artinya apa? 100 anak seusia kuliah itu hampir semuanya sudah kuliah. Sehingga apa yang terjadi? Dunia teknologi dikuasai oleh Korea. Handphone yang dulu Nokia membabi buta sudah dilibas oleh Samsung. Honda, Suzuki dan sebagainya sudah dikejar oleh Hyundai, KIA dan sebagainya. Maka saya selaku BPH, ya, dan selaku pewakil, mohon betul adik sekalian, terus canangkan cita-cita Anda setinggi mungkin. Kita ingin di antara 19 anak nanti ada yang mentos jadi S2 dan S3. Barangkali sekedar informasi dan moga-moga ini bukan pamer Bapak Ibu, karena ini kemudahan Allah yang Allah berikan kepada saya Bapak Ibu. Dan ini bukti dari ayat terakhir dari surat Ad-Duha. Jadi kalau Anda dapat keberkahan itu sampaikan. Saya diberikan kemudahan oleh Allah mengasuh anak sekalian. Ya. Di tetangga kita di Wonosari ada anak asuh saya, orang kampung Pung itu ya. Itu lulusan S3 dari Inggris. Anak asuh saya yang dari Aceh sekarang S3 di Jepang. Yang dari Lamongan pondok panti asuhan itu sekarang S3 di Malaysia. Ada 6 anak yang kemarin lulus dokter itu dari pondok pesantren panti asuhan Muhammadiyah yang semuanya lulus dari UMY. Saya kepingin anak-anak kita dari Wonogiri bisa mencapai itu. Karena sudah terbukti Bapak Ibu sekalian, di
di masa yang sulit saja bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Ya. Dan Allah masih memberikan kesempatan kepada saya, kemudian kepada saya untuk mengasuh. Siapa tahu dari Anda semua nanti bisa ikut saya. Saya tantang betul. Ya, karena masa depan itu di tangan Anda, bukan di tangan bapak-bapak yang sedang duduk sekarang ini. Ibarat matahari, saya sudah hampir maghrib. Anda masih duha, bahkan mungkin masih subuh. Ya, masa depan Indonesia ini di tangan Anda, maka harus betul-betul dikejar bagaimana pencapaian tingkat sumber daya manusia kita yang unggul. Maka melalui pendidikan. Alhamdulillah Bapak sekalian, saya diberikan amanah menjadi salah satu anggota di Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Muhammadiyah. Itu ada program 5.000 doktor. Maka saya tantang Ustadz Jafar, terima kasih Pak Dr. Agus, jadi saya bisik-bisik, Ustadz Jafar harus segera S2. Dok, sudah, Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Ferry saya minta untuk segera siapkan untuk S3. Ini perintah. Ya, Bu Destri, saya dengar juga ingin sekolah S3 di luar negeri. Silakan, di Taiwan, dimanapun insya Allah saya akan coba bantu. Syaratnya bahasa Inggris dan bahasa yang lain. Ya ada 5.000 dokter Bapak Ibu. Kesempatan untuk kita. Oleh karena itu selaku PPH, sebelum saya akhiri, saya mohon betul kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Mudir, kita coba benahi sarana prasarana kita. Agar anak-anak pada saat belajar itu menjadi senang. Apapun kegiatan kita, pekerjaan, belajar, kalau suasana itu gembira, insya Allah akan hasilnya lebih baik. Kita perbaiki sarana prasarana kita. Mohon betul akreditasi kita kalau bisa dalam waktu tidak lama segera A atau unggul. Kemudian silakan teman-teman guru, siapa yang segera S2 dan siapa yang segera S3 akan coba kami fasilitasi dari manapun sumbernya. Karena Allah akan membantu kita. Kapan lagi? Ya, ini perintah, moga-moga tidak lama lagi, tidak sampai 5 tahun, pondok kita, SMA kita, itu ada guru yang standarnya S3. Minimal S2 semua. Kalau bisa luar negeri Pak. Tepuk tangan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau orang lain bisa, kenapa kita bisa? Bapak Ibu sekalian, anak-anak asuh saya itu anak-anak orang kampung. Ya, rumahnya gede, lantainya tanah. Tapi ternyata bisa S3 ke luar negeri. Bahkan beasiswa. Beasiswa sekarang banyak kita bisa raih asal kita mau dan mampu. Ya, itu Ustadz Jafar, Pak Sugianto. Sekali lagi kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Mohon betul dalam waktu yang relatif cepat, akreditasi kita harus unggul atau A. Ya, kami PPH dan Direktur dan yang lainnya juga PDM sedang mencari cara bagaimana sarana prasarana kita bisa memadai. Insya Allah kita akan lejetkan SMA kita, ya kita tidak perlu minder walaupun SMA-nya nang desa Pak, tapi insya Allah prestasinya bisa nasional. Dan terima kasih kepada Mudir, Pak Kepala Sekolah yang selama ini sudah memberikan bekal kepada adik-adik, pada anak-anak kita, yang ternyata prestasi-prestasinya tidak hanya di kabupaten, juga bisa nasional. Terus tingkatkan itu. Karena itu bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Dan tanah yang saya wakafkan itu semata-mata hanya saya ingin membahagiakan orang tua saya, Bapak Ibu. Ya, Ibu Perso, kalau Ibu kondur ke arah kota itu ya, di sebelah kanan jalan itu ada gereja. Tahun 70-an itu Bapak Ibu saya yang bangun. Ya, pada saat ibu saya umur 71 tahun,
pengislamannya itu di depan masjid yang sekarang ada itu. Yang dulu masih gedek tahun 70-an. Coba bayangkan. Dan saya belum bisa membahagiakan. Barangkali dengan ini Bapak Ibu, maka insya Allah jariahnya, sedekah jariahnya, moga-moga sampai ke Bapak Ibu saya, kakek nenek saya, dan om boleh saya. Karena sebagian tanah itu dari beliau-beliau yang kemudian sampai ke saya, moga-moga menjadi amal baik, diberikan kebaikan oleh Allah, dan tentu harapannya adalah menuai keberkahan Allah. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian sampaikan. Pesan terakhir atau kata terakhir, terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali yang sudah dengan percaya menitipkan putra-putrinya. Barangkali pada waktu itu Bapak masih ragu-ragu, gedungnya seperti itu, ya toh, tempatnya kumuh, tapi dengan perkembangan dan bantuan tentu dari Allah, kita bisa hadirkan dan insya Allah nanti ke depan semakin baik. Silakan nanti kalau masih ada saudara, kakak, adik, cucu, kemenakan yang ingin disekolahkan di sekolah ini, insya Allah amanah itu akan kami lakukan dengan penuh kesungguhan. Dan selaku PPH juga mengaturkan banyak terima kasih kepada Mudir, Ustaz Jafar, Pak Kepala Sekolah Pak Gianto, kemudian para Dewan Asatidz, guru, Pak Darto yang selalu senantiasa membersihkan pondok kita, dan tidak lupa kepada Pak Dr. Agus Wahyu Triatmo MAG yang dalamnya jauh dari Praat Simantoro, beliau dosen di IAIN Raden Said Solo, masih kersa membersamai kita semua. Dan tentu juga tidak lupa kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, kemudian Kepala Dinas Pendidikan ya, yang selama ini mengampu rumah SMA kami, SMA Muhammadiyah 1 Wonogiri. Mohon doa semoga SMA ini semakin baik dan semakin unggul, dan juga kepada Bapak Ibu siapapun yang sudah memberikan kontribusinya, yang sudah memberikan amalnya, ya, kemudian tenaga, pikiran dan doanya untuk SMA ini sehingga Bapak Ibu bisa bersani SMA ini, menurut saya bisa kita banggakan dan insya Allah terus kita bisa banggakan, karena ini bagian dari upaya kita bagaimana anak-anak di Wonogiri khususnya itu bisa semakin cerdas. Karena persaingan di dunia internasional itu tidak lain dengan otak Bapak Ibu. Dengan kecerdasan itu maka kita bisa bersaing di negara di sekitar kita. Tadi disampaikan APK kita itu paling banter 40%, sementara Korea Selatan itu APK-nya sudah hampir 90 sekian persen, hampir 100%. Sehingga jelas Ibu Bapak bisa bandingkan tingkat kemajuannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haji Joko Murdianto, SPAN MPH.